yaitu rumus if. If itu apa sih? Rumus if itu digunakan untuk membuat sebuah nilai yang menghasilkan semua nilai yang berdasarkan sebuah pernyataan yang diuji. Semisalnya di sini nanti kita akan membahas kalau yang pertama adalah pernyataan apa yang bisa lebih besar dari sekian lebih kecil dan sekian sama dengan dan seterusnya. Dan yang nilai apa yang akan diberikan atau yang akan diminta ekspor hasilkan. Pernyataan tadi terbukti gitu ya. Dan pernyataan bisa juga tidak terbukti. Nah, jadi rumus ini tuh harus memenuhi 3 komponen itu. Jadi kita akan langsung memasuki soal yang pertama. Di soal pertama kita akan menghitung nilai jika lebih dari 60 itu lulus dan di bawah 60 itu tidak lulus. Kita menggunakan rumus maka langsung kita klik 2 kali atau kita blok. Setelah itu kita rapihkan bahwasanya keterangannya benar sesuai informasi. Diartikan sebagai jika C2 nilai lebih dari sama dengan 90 maka hasilnya A. Jika C2 nilai lebih dari sama dengan 80 maka hasilnya B. Dan untuk 70C, 60D dan di bawah 60 maka hasilnya E. Informasi. Ini adalah jenis if single. Untuk soal nomor 2 kita akan menghitung untung atau ruginya produk yang kita perjualbelikan dan status stoknya masih tersedia atau tidak, masih aman atau tidak, dan murah atau mahal barang kita dengan menggunakan rumus diartikan sebagai jika harga jual lebih dari harga modal maka kita akan memberikan untung atau rugi barang kita. Langsung saja di double klik agar otomatis keluar hasilnya semuanya. Selanjutnya kita akan menghitung status stok. Jika stok di bawah 60 pieces, harga restock. Jika stok sama atau di atas 60, maka stok aman. Dan kita akan menggunakan rumus diartikan jika F3 mewakili stok kurang dari 60, maka tampilan restock, jika tidak tampilkan aman. Langsung saja double klik agar hasilnya keluar semua. Status murah atau mahal dari harga jual barang tersebut kriteria murah jika di bawah 50.000, sedangkan mahal jika lebih besar atau sama dengan 50.000. Rumus if-nya adalah langsung saja double klik dan hasilnya akan otomatis keluar semua dan rapihkan. Ini adalah jenis if, and, dan or. Ini adalah soal yang ketiga. Kita akan membuat performa secara otomatis. Di sini ada nama karyawan, domisili, bulan 1, bulan 2, performa baik jika penjualan di 2 bulan selalu di atas 20 juta. Jika tidak, maka performa buruk. Saya menggunakan rumus jika D3 lebih dari 20 juta dan E3 lebih dari 20 juta, tampilkan baik. Jika tidak, tampilkan buruk. Saya akan menghitung gaji. Gaji 4 juta jika domisili di Bandung atau Surabaya, sedangkan 5 juta jika di Jakarta. Rumus ini diartikan jika C3 domisili sama dengan Bandung atau C3 sama dengan Surabaya, tampilkan 4 juta, jika tidak 5 juta. Saya akan menghitung komisi sebesar 15% jika total penjualan di atas 40 juta, jika tidak maka 10%. Rumusnya adalah bisa diartikan dengan sama dengan if jika jumlah dari D3 bulan pertama dan E2 bulan kedua lebih dari 40 juta, maka tampilkan 15%.
dikali penjualan, jika tidak tambahkan 10% dari penjualannya. Dan saya rapihkan. Ini adalah soal yang ketiga. Saya akan menghitung benefit dan gendernya dengan menggunakan rumus. Saya menggunakan tahun masuk, angka tengah, ID karyawan dengan karakter 3 dan 4 karakter karena 2019. Saya akan menghitung jenis kelamin mengacu pada karakter terakhir di ID karyawan. Diartikan sebagai jika ID karyawan kita menggunakan left karena tidak mengambil semua ID karyawan hingga 2 angka awal. Soal yang terakhir adalah rumus if bertingkat. Rumus ini adalah rumus modifikasi, sering disebut dengan rumus bertingkat. Rumus diartikan sebagai if jika total spending di bawah 2 juta maka dia silver. Jika tidak, kita tambahkan rumus if 5 juta total spending maka gold. Jika bukan gold maka tampilkan platinum. Untuk lama kirim kita akan melihat domisili dan lama pengiriman menggunakan rumus if. Rumus if ini diartikan sebagai jika D3 domisili sama dengan Jakarta, jika bukan tergantung D3 sama dengan Bandung, tampilkan Bandung, jika tidak tampilkan Surabaya.